STAI majukan peradaban, pendidikan amal seni dan jiwa Islam, penelitian dan karya ilmiah, mengabdi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nianto Bagus Purwono, ingin mempresentasikan tentang metode pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam. Metode dalam bahasa Arab artinya toriko, yang berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka strategi tersebut haruslah diwujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka pengembangan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik. Menurut Muhammad Munir Mursi tahun 1977 di halaman 25, pendidikan Islam adalah pendidikan fitrah manusia. Karena Islam adalah fitrah, maka segala perintah, larangan, dan kepatuhannya dapat mengantarkan pengetahuan fitrah ini. Sementara Hasan Langgung tahun 1988 di halaman 62 mendefinisikan pendidikan Islam sebagai suatu proses spiritual. Spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial yang berusaha membimbing manusia dan memberinya nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teladan ideal dalam kehidupan yang bertujuan mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Macam-macam metode pendidikan ada 5. Yang pertama, metode ceramah, metode dialog dan tanya jawab, metode demonstrasi, metode pengulangan, dan metode reward atau punishment. Metode ceramah yang pertama adalah suatu metode di mana suatu metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi-materi pembelajaran kepada anak didik dilakukan dengan cara penerangan dan penuturan cara lisan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, beliau sudah mempraktikkan metode ceramah dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Metode ceramah memiliki karakteristik yang menonjol dari metode lainnya, yaitu guru sebagai penyampai materi, sedangkan peserta didik sebagai penerima pelajaran. Guru lebih aktif daripada peserta didik. Itu dalam metode ceramah. Terus yang kedua, metode dialog atau tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan kepada murid dan murid itu menjawab. Suatu metode di dalam pendidikan di mana guru bertanya dan murid menjawab tentang materi yang ingin diperolehnya. Itu metode dialog dan tanya jawab. Terus yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana melakukan suatu kepada anak didik dengan menggunakan metode demonstrasi. Guru atau murid memperlihatkan kepada seluruh anggota kelas mengenai suatu proses, misalnya bagaimana cara sholat yang sesuai dengan anjuran Rasulullah. Metode demonstrasi ini bertujuan agar pesan yang disampaikan oleh pendidik dapat dikerjakan dengan baik
dan benar oleh peserta didik. Terus yang keempat, metode pengulangan. Dalam proses belajar, semakin sering mengulang, maka semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan ada pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai mudah terlupakan, akan tetapi tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi juga lebih penting mempelajarinya kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari. Misalnya dengan membuat ringkasan, itu metode pengulangan. Terus masuk ke metode yang terakhir, reward dan punishment. Pendidikan Islam mengistilahkan kata reward dan punishment dengan kata al-targhib wal al-tahrib, yaitu metode di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan reward terhadap kebaikan dan punishment terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi kesimpulan. Kedudukan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam sangat penting sebagai perantara proses transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Efektif atau tidaknya sebuah pembelajaran tergantung dari pemilihan metode belajar yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.